illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man aman. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ngawihane sareng jadi tilu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila Inna sesungguhnya alladzina amanu orang-orang yang beriman walladzina hadu dan orang-orang Yahudi wan nasara dan orang-orang Nasrani wasobiin dan orang-orang sobi. Man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa amila sholihan dan mengamalkan kesolehan, falahum maka bagi mereka ajruhum ganjaran mereka, pahala mereka, inda rabbihim ada di sisi Rabb mereka, wala khaufun dan tidak ada ketakutan, alaihim bagi mereka, wala hum dan tidak akan mereka, hum mereka yahzanun merasa bersedih. Alladzina amanu kalau disandingkan dengan pemeluk agama lain, maka yang dimaksud adalah pemeluk agama Islam. Orang yang beriman sebagaimana dijelaskan di bagian awal
surat Al-Baqarah, beriman kepada bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada Al-Qur'an juga beriman kepada kitab sebelum Al-Qur'an. Dan itu hanya orang-orang Islam. Karena kalau orang-orang yang tidak beragama Islam tidak beriman kepada Al-Qur'an. Istilah amanu itu tidak harus selalu maknanya iman yang sempurna. Amanu di sini hanya sebagai identitas bahwa dia beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istilah amanu ada dua dimensi. Satu dimensi yang rendah, yaitu sebagai identitas saja, terserah kualitas keimanannya bagaimana. Yang kedua, dimensi yang tinggi, itu yang nanti disebutkan berikutnya, man amana billah. Ini siapa yang benar-benar beriman, pakai benar-benar. Karena iman yang kedua mah itu iman yang dalam makna yang tinggi, keimanan, keyakinan puncak kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Walladzina hadu itu kalau dalam bahasa Arab artinya kembali. Ini diambil dari surat Al-A'raf ayat 156, pernyataan Nabi Musa, inna hudna ilaik, sungguh kami semua kembali kepada engkau. Ketika Bani Israel hendak dibinasakan oleh Allah untuk kesekian kalinya dan Nabi Musa keberatan, ya, sebagaimana kemarin disinggung di surat Al-A'raf. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi biha man tasha anta waliyuna faghfir lana wa anta khairul ghafirin. Lalu kesananya inna hudna ilaik. Jadi ya Allah, kenapa tidak dari dulu saja sejak di Mesir dibinasakan Bani Israel, lalu kemudian apakah kau akan membinasakan kami hanya sebab ada orang-orang tolol segelintir saja? Kami semua memohon ampunan karena engkau Maha Pengampun dan kami semua kembali kepada engkau. Jadi arti hada Yahudu itu taubat, ya. Tahawud itu taubat. Ada juga Yahud itu dari hawadah. Hawadah artinya mawaddah, cinta. Karena memang orang-orang Yahudi ini orang-orang yang sangat rasialis, ya, sangat mencintai rasnya sendiri. Ibaratnya seperti supporter sepak bola, rasialis, ya. Di luar kelompok mereka itu siap perang, tapi dengan sesama mereka sangat saling mencintai. Nah, itu tahawud yang begitu bahasa Arabnya, kayak orang-orang Yahudi, ya. Mereka hanya mencintai sesama ras mereka sendiri, di luar itu tidak, ya, menganggap bangsa monyet keluar di luar Yahudi. Ada juga hadu itu merujuk pada Yahud, ya, putra tertua dari Bani Israel, sehingga disebut Yahud. Di Eropa sendiri disebutnya bangsa Smith. Smith itu dari Sam bin Nuh, Sam Smith, makanya agamanya Smithism, ya. Dalam diskursus perbandingan agama Yahudi itu istilahnya Smithism, agama Smith, ya. Nah, yang dimaksud di sini tentu adalah kaumnya Nabi Musa yang mereka beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Torah. Kenapa mereka disebut Yahud yang artinya cinta dan kembali? Ya karena memang mereka
saling mencintai di kelompok mereka sendiri dan mereka selalu ingin kembali ke tanah leluhur mereka. Dan itu sekarang sedang diwujudkan, telah dan sedang dan terus ya diwujudkan. Program Zionisme itu mengajak bangsa Yahudi di berbagai belahan dunia untuk kembali ke Palestina. Kemudian Nasoro itu secara bahasa Arab jama dari Nasron. Kayak sakron jamanya sukaro. Sakron mabuk, sukaro orang-orang yang mabuk. Nasron ini dari Ansor ya, karena murid-murid Nabi Isa, nahnu ansorullah, kami adalah para penolong agama Allah, hawariyun. Maka kemudian mereka dikenal sebagai Nasron, jamaknya Nasoro. Ada juga yang menyebut Nasoro itu asalnya dari Nasiroh. Nasiroh bahasa kitanya di Indonesia Nazaret, satu tempat di Palestina ya, Bethlehem ya, itu sekarang namanya Bethlehem Nazaret. Jadi disebut Nasoro, bangsa-bangsa pemeluk agama yang merujuk ke Nazaret. Ini mereka adalah umat yang beriman kepada Nabi Isa, juga nabi-nabi sebelumnya, tapi mereka belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, as-sobiin. As-sobiin, arti as-sobi itu adalah yang asal. Imam Ibnu Katsir di sini menjelaskan dua pendapat besar ya tentang makna as-sobi. Yang pertama, satu kaum yang kharaja an sairi adiyani ahlil ard idzak, yang tidak beragama satupun agama yang ada pada zaman itu. Jadi disebut Yahudi bukan, Kristen bukan, Majusi bukan, ya, bukan, tapi mereka ada ritualnya. Kalau bahasa kitanya ini agama kultur, ya, agama budaya, agama klasik itu sobiun. Ya. Ada juga yang menyebutkan sobi itu adalah agama Arab buhun yang mengajarkan la ilaha illallah, tetapi mereka tidak beriman ke Rasul, tidak beriman ke kitab. Ya. Maka dari itu kaum muslimin juga Nabi SAW sering disebut sebagai sobi. Sebagai sobi karena dianggap sebagai pemeluk agama Arab klasik. Ya. Imam Ibnu Katsir memilih pendapat yang tadi, yang pertama yang dijelaskan oleh Mujahid. Sobiin ini intinya mereka yang beragama di luar agama-agama standar. Kalau sekarang ya agama kepercayaan, ya. Kepercayaan, aliran kepercayaan Sunda Wiwitan ya, banyak lah ya. Ribuan di Indonesia aliran kepercayaan. Nah, itulah sobiin. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agama-agama yang hari ini kita kenal dengan istilah pluralisme, dan Allah mengakui keberadaan agama tersebut tetapi tidak kebenarannya. Kalau keberadaannya diakui, makanya di surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin, silakan kamu beragama dan agama kamu, dan la ikraha fid din, tidak ada paksaan, tidak akan ada teror kepada pemeluk agama di luar Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi pluralisme dalam arti
pengakuan keberadaan agama tersebut tidak kemudian menjadi pluralisme yang hari ini ada. Kalau kita bicara pluralisme agama dalam konteks diskursus hari ini sebagai istilah yang baku, yang resmi, itu bukan mengakui keberadaan agama selain Islam, tetapi mengakui kebenaran agama selain Islam dalam porsi dan posisinya masing-masing. Islam benar menurut Islam, Kristen benar dalam standar Kristen, harus menghargai agama Yahudi karena Yahudi juga benar dalam standar keyahudiannya. Nah, yang begitu-begitu tentu tidak bisa kita terima karena Al-Quran di sini menutup rapat bahwa yang nanti akan selamat, ya, doktrin keselamatan itu kan doktrin yang utama di dalam agama. Semua agama mengajarkan salvation, mengajarkan klaim kebenaran, truth claim, ya. Itu doktrin yang utama dalam setiap agama. Dan di sini Islam mengajarkan syaratnya man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, ya. 20 tahun yang lalu ini ayat jadi trending topics, ya, nasional, berhubung tulisan salah seorang tokoh Muhammadiyah saat itu. Sekarang sudah tidak mungkin, ya, ketua umumnya lagi tuh jadi kasebutkeun. Sekarang sudah tidak. Dia nulis di salah satu koran nasional mengutip tafsir Hamka yang mengatakan bahwa Hamka juga mengakui bahwa ayat ini membenarkan pluralisme agama. Wah, jadilah ada bagusnya juga. Ada teman saya yang lulus S2 gara-gara kasus itu, dia meneliti tafsir Hamka. Kalau nggak ada kasus itu nggak tahu tuh dia nulis apa. Jadi dan terus isu itu digelindingkan, ya, sampai kurang lebih ya 2-3 tahun lah. Intinya Al-Quran membenarkan pluralisme sampai keluar buku Fikih Lintas Agama Cakdo dan rekan-rekan. Sampai keluar buku Jaludin Rahmat, Al-Quran dan Pluralisme Agama. Ada bukunya. Dibedah di mana-mana, termasuk di UIN Bandung. Di UIN Bandung saat itu saya juga masih S1, ya. Sekitar tahun 2000-an awal. Dan dibuktikanlah oleh mereka bahwa ayat ini betul-betul pluralisme. Jadi intinya kata mereka ayat ini mensyaratkan keselamatan itu satu, iman kepada Allah. Allah itu pertama kata mereka, orang Yahudi Tuhannya Allah. Orang Yahudi Allah. Kristen Tuhannya Allah. Makanya di Al-Quran wa ilahuna wa ilahukum wahid. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Di Al-Quran membenarkan bahwa Yahudi, Kristen Tuhannya Allah. Yang disembah oleh Yahudi dan Kristen itu Tuhan yang sama yang disembah oleh kita. Nah, kita tanya, dalam hal itu memang benar. Yang kedua, nah mereka merujuk pendapat sebagian ulama tafsir yang kemudian ini berusaha kita tinggalkan lah. Meski pendapat itu ada dalam hazanah kitab tafsir. Sebagaimana sudah kita bahas dulu di tafsir Al-Fatihah. Ketika kita berbicara Allah, Allah itu apa? Apakah nama unik, asli, nama Allah? Atau ada asal katanya? Asal katanya Al-Ilah. Al-Ilah hamzahnya dibuang jadi Allah. Di antaranya Ibnul Qayyim yang saya tahu yang mengatakan Allah itu asalnya Al-Ilah. Al-Ilah artinya Tuhan. Kalau begitu kata Cak Nur, ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan dengan T kecil selain Tuhan dengan T besar. Ya, untuk arti kurang. Yang dia maksud adalah
Allah itu Tuhan semua agama. Karena semua agama pasti menyembah Tuhan. Allah itu Tuhan semua agama. Kalau ketika kita mengatakan la ilaha illallah, iya, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang itu. Gitu. Nah, Tuhan yang itu katanya masing-masing agama mengakuinya Tuhan yang itu, cuma beda perspektif. Nah, gitu. Biasa jelma palalintar mah kumaha ngulikna. Nah. Al-yaumil akhir, hari akhir. Apa hari akhir? Kiamat. Agama mana sekarang yang tidak yakin ada kiamat? Setelah penemuan saintis banyak yang membuktikan bahwa dunia ini ada masanya, nanti habis. Matahari ada masanya, nanti padam. Keteraturan, kalau matahari padam berarti gaya gravitasi mataharinya hilang, planet-planet bertubrukan. Itu akan segera datang. Dulu memang yang tidak percaya kiamat kaum Quraisy jahiliyah, mereka nggak ngerti naon kiamat. Ya. Tapi kalau sekarang nyaris nggak ada. Orang kafir juga sudah bikin film kiamat. Ya. Yang ketiga, amilal solihan, amal soleh. Apa amal soleh teh? Adil, jujur, tanggung jawab. Ya. Orang kafir juga begini kan? Adil, jujur, tanggung jawab, disiplin, ya, baik kepada sesama. Nah, maka dalam versi tafsir kaum pluralis, ayat ini menegaskan siapa saja, mau orang beriman, mau orang Yahudi, mau orang Kristen, mau agama apapun, asal dia yakin ada Tuhan, asal dia percaya ada kiamat, asal amalnya baik, ya, tidak mengganggu, tidak merusak di muka bumi, selamat masuk surga. Kan cenah surga teh lega, salega langit jeung bumi. Maka jelas penafsiran seperti itu kita akan tolak karena ya sebagaimana sudah kita bahas, Allah itu satu nama yang khas. Walillahil asmaul husna. Disinilah urgensi tauhid asma was sifat. Ya. Allah itu al-musawwir. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah itu yang memberi rupa makhluk, yang membuat makhluk dalam rahim. Masa ada Allah dilahirkan dari dalam rahim? Ya, Yesus itu. Agama mana yang tidak punya Tuhan beranak? Allah itu al-ahad. Al-ahad itu lam yalid wa lam yulad. Semua agama pasti Tuhannya beranak. Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha. Buddha Siddhartha Buddha Gautama anak jelema. Hindu boga anak Krishna dan semua. Ya. Jadi kalau kita berbicara Allah jangan dari satu bahasa saja. Allah itu walillahil asmaul husna. Al-mutakabbir, al-khaliq. Wah, kubatur mah didikirkeun. Maka dari itu sangat tidak tepat kemudian Allah yang sangat eksklusif kemudian dipukul rata semua Tuhan juga Allah, ngaco. Allah itu sesuatu yang sangat eksklusif. Sifat-sifatnya jelas, asma-asmanya jelas. Inilah hikmah mengapa asma Allah itu sangat banyak. Ya. Dalam doa kunut witir yang kemarin kita baca, bikulli ismin huwa lak au anzaltahu fi kitabik au 'allamta ahadan min khalqik aw ista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak. Ya. Nama Allah milik Allah, baik yang Allah ajarkan, Allah yang ke Nabi yang turunkan dalam kitab, atau Allah rahasiakan dalam ilmu gaib di sisi Allah. Gak 99, banyak. Di Al-Quran saja lebih dari 99 nama Allah itu. Masa ini ada hikmahnya nama Allah banyak itu untuk semakin mempersempit ya peluang Tuhan lain masuk diidentikan dengan Allah.
Ya. Kemudian hari akhir kan dijelaskan di Quran surat Al-An'am, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafidun. Orang yang beriman pada hari akhir itu beriman kepada Al-Quran dan menjaga sholatnya. Sok agama mana nu iman kanu Al-Quran lain salian agama urang. Agama mana nu ngajarkeun sholat ai salian urang. Jadi pakai tafsirnya jangan pakai tafsir ini, tafsir hermeneutika ya, tafsir ro'yu, jangan pakai itu, pakainya tafsir Al-Quran, kan Al-Quran saling menafsirkan. Wa amilah solihan, amal soleh. Apa amal soleh? Kan banyak dijelaskan dalam ayat-ayat. Nanti juga di surat Ali Imran, di sini juga ada banyak amal soleh itu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya. Kalau mereka disiplin, jujur, tanggung jawab nggak cukup. Masih ada banyak amal soleh. Ada akidahnya, ada ibadahnya, ada akhlaknya. Dengan kata lain, yang dimaksud ayat ini, agama manapun itu berpeluang sama untuk masuk surga, syaratnya hiji masuk Islam. Ya. Jadi nggak bisa kemudian syaratnya asal 3 dan tetap dalam agama mereka asal 3, nggak bisa. Salah memaknai yang 3 ini dalam pengertian tetap dalam agama mereka. Nah ini yang diselewengkan dari tafsir Hamka, ya. Padahal kita tahu Hamka itu rahimahullah sangat tegas dalam akidah, lebih tegas dari Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy Shihab saja, ya, yang agak toleran. Bab ayat ini menutup rapat, nggak bisa ayat ini. Kalau kita baca tafsir Al-Misbah, nggak bisa ayat ini buat membenarkan pluralisme. Mana celahnya, nggak ada. Pak Quraisy Shihab saja begitu, apalagi Hamka, ya, yang lebih galak. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, yaitu surga. Tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak akan bersedih. Imam Ibnu Katsir mengaitkannya dengan ayat yang kita baca dulu di surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi maksudnya dari sejak meninggalnya itu sudah tenang, tidak takut, tidak ada kesedihan, semuanya akan dirasakan dengan kesenangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.